Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesehatan ya, dan tidak ada yang sakit. Untuk matematika ini dari hari Kamis kemarin, hari ini kita akan membahas tugas yang kemarin tentang matematika pengolahan data atau pengumpulan data. Sedikit ini babnya sebenarnya masuk nanti. Ini pengumpulan data dulu, nanti ada pengolahannya di tempat lain. Pengumpulan data dulu. Ini yang sedih ini yang respon cuma 14 anak ya, padahal ada 11 anak untuk mengisi ya, semoga sehat-sehat selalu, tidak ada yang sakit semua. Nah, ini Ustaz akan bahas soal yang kemarin ya, yang bikin Ustaz cukup sedih ini kok. Walaupun kamu disuruh untuk melihat buku, beberapa dari kamu nampaknya tidak sempat lihat buku, jadi saya langsung lihat di Google aja gitu. Padahal di buku itu banyak sekali. Taunya dari mana ya, nanti lihat ya. Nah, yang pertama ini kemarin maaf ini ada sedikit salah klik, ini masalah, jadi abaikan saja. Ada 14 tanggapan itu berarti ada 14 anak yang menjawab atau mengerjakan. Jadi tidak ada 11 anak nggak mengerjakan ini untuk tugas ini. Nah, dari kemarin ini melorot tugasnya banyak ya, cuma satu. Ya semoga itu banyak teman-teman yang belum tahu atau belum mengisi dikasih tahu, tolong dibantu untuk dikasih tahu, siapa tahu lupa atau gimana. Terus Ustaz dikabari kalau boleh, misal kuotanya habis atau apa. Kalau misal kuota habis bilang aja kuotanya habis gitu ya. Ustaz di WA, dari kalau kamu kuotanya habis Ustaz di WA, Ustaz kuota aku habis itu apa, nanti tugasnya di pending. Nyanyian anaknya ada Anggun, Alif, Nisa, Naila, Indana, Satria, Asfa, Ama, Sita, Naufal, Sorin, Midian ini. Dan ya hari Rabu memang gak ada tugas, kita cuma suruh kamu baca, tapi ternyata kalau suruh baca susah banget. Dari 13 orang yang menjawab, ada 3 orang tidak membaca dan 1 orang tidak. Ini kok 14 tapi kok ini saya evaluasi. Ada yang numpang nama aja gitu. 12 ini 13. 12 juga. Nanti kita lihat. Ini guys ada kok. Ada datanya di sini. Terus kita lihat siapa yang cuma numpang nama aja. Nah. Ya lemot. Nah, pertama dari pertanyaannya pertama, yang dimaksud dengan data itu apa sih? Kalau kamu lihat buku paket itu ada menurut KBBI, pengolahan data itu yang dimaksud dengan data adalah keterangan yang benar dan nyata. Ada teman-teman yang jawab benar. Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Itu menurut KBBI. Nah, kalau selanjutnya di belakangnya, data adalah sesuatu yang belum punya arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Juga benar, itu juga pengertian data. Nah, kalau yang ini enggak dari buku. Nah, udah hampir benar, cuman ya benar sih dari Google, cuman itu bahasanya belum enak kalau buat kamu karena kamu belum paham. Ya ada variabel apa, kamu tanya variabel itu apa nggak tahu. Jawab yang tahu saja, jangan jawab yang tidak tahu. Kalau kamu yang nggak tahu artinya nggak usah dijawab pakai itu, coba cari kata yang kamu tahu artinya. Bahasamu sendiri juga nggak masalah kok ya, yang penting kamu paham, daripada jawab tapi nggak tahu artinya. Nah, kemudian
Pertanyaan kedua ada, coba sebutkan 5 wujud data. 5 wujud data. Nah, kalau di buku paket itu sudah tersedia datanya, ada bentuk jurnal, laporan, jurnal laporan. Wujud data itu ada nih, angka, huruf, matematika, gambar, suara, keadaan, dan sebagainya. Ini udah bener nih. Ya, udah lihat buku. Nah, kalau ini gimana Ustaz? Kalau yang ini benar sih, benar. Cuman kalau kamu tak tanya kualitatif itu apa, kuantitatif itu apa, tahu nggak? Kamu bisa jawab ini, tahu nggak? Kalau nggak tahu artinya, ya sudah baik tahu. Nah, kalau gini kan kamu tahu angka, huruf, macam. Caranya yang gini aja, lihat di buku paket, nggak usah lihat di Google. Lihat di Google pun kalau kamu tahu artinya aja, kalau nggak tahu ya jangan cari yang kamu tahu artinya. Ya, kalau ini daftar nilai ujian siswa, berat badan, ini itu contohnya ya, contoh dari data. Contoh dari data, data nilai ujian siswa, data berat badan, tanda tinggi badan, jumlah dan jumlah siswa, itu contohnya. Jadi bukan wujud datanya. Wujud data ya ada yang angka, ada yang gambar, ada yang lain sebagainya. Itu ada di buku ya. Ya benar, cuman belum. Ini kamu belum, yang ini kamu belum, hanya nanti malah bingung. Nanti bisa dipelajari lagi yang masih jawabannya salah ya, bisa dikerjakan ulang di bukumu buat catatan. Kemudian, apakah hasil dari data yang telah selesai diolah? Nah, Ustaz selalu bilang, Ustaz kembali ke buku. Di buku itu ada hasil data yang telah diolah, itu adalah informasi. Ini ada dua doang yang benar ya, informasi. Nah, informasinya apa? Macam-macam. Ada informasi karena kita ngambilnya nilai ulangan, maka dapatnya hasil ulangan ya. Nah, hasil dari data yang telah selesai diolah, lah ya apa? Ini jawabnya ngaco. Lah iya, hasil dari data yang diolah itu apa? Woi, sajikan ya kelas ya, informasi. Nanti dicatat, ini hasil dari data yang diolah itu adalah informasi. Di bukumu itu ada, kamu kok disuruh baca, nggak mau sih. Nah, 3 contoh cara pengumpulan data. Nah, sekarang kalau ditanya datanya, bentuk-bentuk datanya, yang ini dicari gimana cara kamu dapat datanya ya. Ada kamu tanya, nah, kalau tanya jawab berarti wawancara. Nah, contohnya apa? Misal kamu tanya makanan kesukaan teman satu kelas kamu, ditanya satu-satu, itu wawancara. Kemudian observasi, itu bukan observasi itu ya, observasi. Observasi itu melihat. Nah, misal kamu memperhatikan anak yang sholat duhanya di musola rajin apa benar, nggak pakai guyon. Nah, Ustaz cuma ngeliatin aja, oh ini ada yang tidak, yang sholatnya sambil senggol kanan senggol kiri, pendapat pasti. Kemudian angket itu bisa juga mendapatkan angket itu seperti Ustaz bagi selebaran, isinya nama, hobi, terus tinggi badan, terus bagi selebarannya gitu, terus kamu isi dan lain-lain ya. Hampir semuanya ini udah benar ya, di buku aja juga ya, semuanya ada. Lebih jelasnya ada di buku, nggak usah cari kemana-mana. Kemudian, pernahkah kamu terlibat proses pengumpulan data?
Kalau pernah, coba sebutkan nama kegiatannya. Harusnya kamu semua sudah bisa, sudah pernah semua. Kayak yang jawab tidak pernah, ini oh iya berarti ya, kamu semua udah pernah ya. Apa itu? Pertama, pemilihan ketua kelas, pernah kan? Nah, yang kedua, ketika itu saat mengukur tinggi badan kamu sama berat badan, nah itu kan kegiatan mengumpulkan data. Nah, jadi yang tidak pernah ini berarti kemarin kemana waktu mengumpulkan apa data tinggi badan, tak ukur sama tak timbang itu. Jangan-jangan itu horor ya. Kita pernah semua ya. Nah, ini kegiatan pengumpulan data untuk waktu di sana. Nah, ini betul juga. Nah, pernah juga kan kamu udah punya KIA semua kan? Nah, kemudian saat mulai masuk soal yang ini, suatu hari Ustadz Widi pernah mengukur tinggi badan dan berat badan kamu secara langsung. Data yang dihasilkan termasuk dalam data apa? Yang ditanyakan ini adalah ya, jenis datanya berdasarkan cara pengambilannya. Di sini Ustadz secara langsung. Ya, jadi datanya adalah data primer. Nah, data primer. Alhamdulillah adalah karena Ustadz mengambilnya secara langsung dari sumber data, dari orang yang diambil datanya. Kamu kan yang diambil datanya kan kamu sebagai siswa. Nah, Ustadz sebagai pengambil data itu secara langsung menemui kamu. Ustadz timbang langsung, Ustadz ukur tingginya langsung. Nah, namanya berarti datanya data primer karena diambil secara langsung. Betul ya, jenis data primer karena pengambilannya secara langsung. Nah, berikutnya untuk melihat presensi siswa kelas 52 selama 1 bulan, Ustadz Widi melihat daftar hadir. Nah, ini ya, melihat daftar hadir. Artinya Ustadz tidak mengambil data secara langsung. Ustadz mengambilnya berdasarkan dokumen ya, dari dokumen daftar hadir. Maka jenis data yang digunakan stability itu ya data sekunder. Nah, kalau primer tadi secara langsung, kalau sekunder tidak secara langsung. Kamu lihat catatan, lihat jurnal, lihat buku. Nah, itu namanya data sekunder. Jadi yang sudah ada datanya itu sudah ada, tinggal dilihat itu data sekunder. Oke ya, kalau pertanyaan bisa dituliskan di WA nanti. Kemudian, nah, apa yang dimaksud data primer? Nah, artinya sudah ya, data yang diperoleh secara langsung atau langsung dari sumber asli. Nah, sumber aslinya dalam hal ini siapa untuk pengambilan tinggi badan? Nah, sumber aslinya kamu. Nah, ini data primer. Sedangkan data sekunder, data yang diperoleh dari pihak lain. Nah, misal dari pihak lain ini apa kayak tadi kita lihat daftar absen, terus lihat catatan, atau Ustadz tanya dari ahli yang lain. Nah, jangan cuma tanya temennya. Kalau tanya temennya, datanya kurang valid atau kurang bisa dipertanggungjawabkan, kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Baik hoax, semua dan sebagainya. Maka kesadaran surat
tapi di depannya. Tadi si Tika kenapa nggak berangkat? Ya karena kena virus corona. Ya kan gue berarti ternyata vitamin tidur. Nah, ini kuat lah, artinya nggak tahu. Jadi jangan menghindari pengambilan data dengan tanya. Lebih baik lihat dong. Nah, apa lagi? Data sekunder adalah data pengumpulan golongan darah. Bukan. Ya, itu salah satu contohnya saja. Tapi itu berarti data sekunder itu data yang tidak langsung dari penerima asli. Jadi kamu bikin sendiri. Kamu lihat. Nah, berikutnya soal yang berikutnya, untuk melihat pencapaian siswa dalam pembelajaran materi, Ustadz itu mengadakan ulangan harian. Nah, dengan melakukan ulangan harian, itu mengumpulkan data dengan metode apa? Nah, yang ditanyakan metode, ya, bukan jenis datanya lagi. Kalau tadi data kan ada primer, ada sekunder, bentuk datanya ada angka dan sebagainya. Kalau ini cara mengumpulkan datanya bagaimana? Ya, metode itu cara. Metode itu cara. Itu coro. Ya, cara mengumpulkan datanya. Gimana caranya? Nah, ya, caranya apa? Karena dengan menggunakan ulangan harian, maka itu metodenya adalah tes. Kalau pakai ujian, ulangan harian, itu namanya tes. Nanti beda, ada satu lagi mirip, sama-sama pakai kertas tapi beda. Ini ulangan ujian, itu masuknya metode tes. Oke. Nah, selanjutnya ada, nah, Ustadz itu sudah membuat daftar tanggal lahir siswa kelas 52 dengan cara menanyai siswa satu persatu. Kamu tak tanyain satu-satu. Nah, berarti pengumpulan data, metodenya kan ditanya metode lagi, caranya lagi. Cara pengumpulan datanya menggunakan metode apa? Ditanya langsung ke orangnya, berarti bertanya langsung atau wawancara. Ini lihat Google ya, atau tanya ini, bukan ya. Kalau perlu lihat Google lah, tanya langsung. Apa penting paham ya, bertanya langsung, secara langsung, bukan secara langsung ya, bertanya langsung. Ini juga metode bertanya langsung. Metodenya langsung tanya langsung. Jadi kalau ketemu orangnya ditanyain, diwawancara. Itu data, pengumpulan data dengan metode bertanya langsung. Kayak kamu tanyain terus di centang-centang yang wawancara buku kertas. Oh, usianya berapa Mbak? Nah, gitu ya. Kalau komen. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya langsung di WA aja, dijawab nanti satu atau bikinin bacaan nanti untuk menjawabnya. Kemudian Ustadz Widi membagikan selembar kertas untuk diisi data pribadi seperti nama, tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. Kemudian dikumpulkan. Nah, di sini kuncinya adalah selembar kertas untuk diisi data. Nah, selembar kertas. Kemudian metode pengumpulan, metode lagi ya, cara pengumpulan datanya digunakan apa? Karena menggunakan kertas, di situ terus ada pilihan untuk mengisi datanya, maka nama metodenya adalah metode angket. Ya, angket. Nah, metodenya angket atau
isian singkat, kalau di buku isian singkat angket ya boleh, mau isian singkat atau angket sama aja. Ininya adalah misal kamu isi KIA itu ya dibagiin selebaran, terus dia diisi namanya siapa, tanggal lahirnya apa, itu metodenya berarti angket. Nah, kalau Ustadz yang pegang kertasnya kamu tak tanya-tanya, itu metodenya wawancara. Bedanya di situ. Kalau dinilai itu metodenya tes. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, jadi melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan siswa kelas 52. Metode pengumpulan data yang digunakan Ustadz itu adalah metodenya apa? Ya, pengukuran tinggi badan kelas 52. Pengumpulan data yang digunakan Ustadz itu apa? Nah, di sini Ustadz Widi, karena di sini Ustadz Widi langsung mencatat sendiri, kamu kan nggak tak tanya-tanyain berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, ya kan? Tapi langsung jalan, ayo maju langsung. Nah, ini berarti namanya pencatatan langsung. Metodenya metode pencatatan langsung. Ya, itu ya pencatatan langsung. Kayak wawancara, cuman kalau wawancara kita tanya, kalau yang ini enggak. Ini kan Ustaz nggak tanya kan? Nah, bedanya dengan wawancara itu. Nah, ini ada beberapa soal. Yang kemarin sudah kamu kerjakan. Aduh, amat. Jadi dibedakan itu antara data, jenis data, bentuk data, sama cara pengambilan data. Itu beda. Jangan sampai keseliru. Bentuk data bisa bentuknya gambar, angka, dan lain sebagainya. Jenis data ada data primer, ada data sekunder. Kemudian cara pengambilan data ya ada observasi, pengamatan, terus bertanya langsung, tes, dan lain sebagainya. Nah, nah ini tak bisa minta tolong yang teman-temannya ini belum ngumpulin, suruh mengerjakan menonton video ini, mengerjakan ya. Terus soal yang ini kita bahas sedikit. Nah, di sini ada data dari kelas 5 tentang golongan darah ya, golongan darah. Pertanyaan pertama, kamu ingin memperoleh data golongan darah siswa teman sekelasmu. Cara pengumpulan data yang kamu lakukan apa? Nah, kira-kira ketika kamu Ustadz kasih tugas, ayo sekarang kamu cari tahu golongan darah teman-teman kamu satu kelas ini. Dilihat, dikumpulkan. Nah, berarti kamu kan harus, metode yang akan kamu lakukan apa? Caranya gimana kamu ngumpulin itu? Nah, kamu bisa menggunakan kalau tes, enggak ya masa dites.
hebat banget pakai tes itu yang biasa. Yang kira-kiranya anak sekolah bisa, yang pertama mungkin bisa pakai yang paling gampang dengan bertanya langsung atau wawancara ya. Bisa dengan wawancara langsung dapat misal yang dikasih tugas itu misal Satria, kemudian Satria tanya ke Nisa, Nisa golongan darahmu apa? Oh, golongan darahku A. Oh gitu. Dan tanya lagi Davi, golongan darahmu apa? Oh, golongan darahku B. Nah itu seperti terus dicatat sama Satria. Dan yang terus bisa juga pakai metode angket ya, kamu bagikan selebaran, bertuliskan nama sama golongan darah, teman-temanmu suruh ngisi, setelah itu dikumpulkan. Nah itu bisa pakai dua metode itu. Yang ketiga, kemudian soal berikutnya ada berapa banyak siswa yang bergolongan darah A. Nah, bergolongan darah A di sini bisa kamu hitung aja langsung atau bisa langsung ya dengan itu, karena datanya sedikit kamu bisa langsung hitung A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah langsung jawab 7. Golongan darah B hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 juga. AB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga ya. Itu seperti itu caranya. Kemudian nah sekarang kalau yang ini Ustaz akan ajari cara berat badan ya. Setelah berat badan dalam kilogram. Nah kemudian yang soal ini kita bisa pakai gini ya, ada pertanyaan pertama, tentukan berat badan tertinggi dan terendah dari data siswa kelas 4. Nah, untuk mencari ini adalah data ya. Ini itu namanya data ya, ini data. Kemudian ini namanya informasi yang harus kita cari. Maka dari itu untuk mendapat informasi kita perlu diolah datanya, perlu diolah dulu. Caranya bagaimana? Nah ini benar ini dulu. Nah, ada pengolahan data, ada berbagai macam pengolahan data, bisa diurutkan langsung 25, misal 25, 25, 25, 25, 30 gitu ya, atau pakai cara dengan turus. Tapi sini Ustadz mau pakai cara yang ini. Silahkan. Yeah. Nah, kita pakai pertama bisa bikin dulu, kita bikin dua kolom ya, masalah kurang tambah bisa ditambahin. Nah, harus pakai ini, pakai coret-coretan di rumah bisa. Nah pertama kita cari dulu yang paling kecil berapa di sini. Nah, kayaknya kita lihat di sini kelihatan 25. Tulis dulu 25. Nah, kemudian hitung. Caranya gimana? Coret aja misalnya. Diurutkan dari atas satu coret. Nah, jadi biar ini udah dihitung gitu loh. Kalau datanya sedikit sih lumayan gampang, harus tanya banyak agak ribet, maka harus seperti ini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Nah 6 ya, berarti 25 ada 6. Kemudian di atas 25 ada 28 ya, tulis 28.
Nah, 28 di sini dihitung lagi 1 2 3 4 5. Ada 5 dengan berat badan 28 kilo. Nah, di atas 28 atau 59 tidak ada, berarti 30. 30 di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 30 ada 9 anak. Kemudian setelah 9 31 kita lagi 1 2 3 4. Ada 4 anak dengan berat badan 31 kilo. 32 1 2 3 4. Ada 4 anak dengan berat badan 32 kilo. Yang terakhir 33 ada 1 2 ada 2 anak. Nah, kemudian kita hitung ini udah pasti. Ini kan datanya 30. Lihat ada 30 enggak? 6 tambah 5 11, 11 tambah 9 20, 20 tambah 4 24, 24 tambah 4 28, 28 tambah 2 30. Nah, berarti datanya udah benar ya. Jumlah ada 30. Nah, berat di sini pertanyaan pertama terendah dan tertinggi. Terendah di sini kita temui adalah 25 kg. Nah, untuk yang tertinggi ini adalah 33 kg. Nah, kemudian untuk siswa beratnya kurang dari 30. Siswa kurang dari 30. Ada berapa siswa kurang dari 30? Berarti kan di bawah 30 ada 28 dan 25. Berarti 6 ditambah 5 ya. Jadi 6 ditambah 5 sama dengan 11. Ada 11 anak ya. Kemudian kita memiliki berat badan tertinggi. Siswa yang beratnya 30. Siswa 30 itu ada berapa? 30 ada 9. Begini. Ada 9 anak. Nah, yang terakhir berat badan tertinggi ada, untuk yang tertinggi kan 33, di sini ada berarti 2 anak. Deskripsinya ini disesuaikan aja dengan ini, nah cepet-cepet jadi tak singkat aja. Nah, singkat aja jadinya ini kita bisa jawab ABC nya nanti terima ya. Kemudian ya, ini kita akan kasih contoh lagi. Yang ini adalah ya ada nilai siswa. Yang pertama yang paling kecil ada 60 ya, ada 60. Lihat 60 di sini ada enggak?
ada ya ini 1. Nah, berarti yang nilainya 60 ada 1 anak. Setelah 60 ada 65. 65 ini ada berapa anak? Dilihat. 1, 2, 2, cuma 2. Nah, 2. Kemudian dari 65, 70. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4 anak. Dan 75 ada 1, 2, 3, 4. Ya, tambah juga. Kemudian 80 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 85 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak. Kemudian 90 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan 95 ada 1, 2. Ada 2. Jumlah tutup 2, 3, 4, 7. Ya, tambah 7, 7 tambah 4, 11, 11 tambah 19, 19 tambah 5, 24, tambah 4, 28, 30, pas ya, 30. Nah, urutan dari data kertas dari yang ke Cina boleh diurutkan nggak ini? Urutnya ini kan udah urut, nggak harus ditulis 60, 60, 60. Atau bisa kalau misal kamu ingin lebih ya boleh ya diurut jadi 60. Kan udah kelihatan tuh 60 ada 1, 60, 65, 65, 70. Ayo nganggur, nggak usah, ini nggak usah kayak gini aja, udah cukup ya. Nah, terus berapa nilai tertinggi? Nilai tertingginya adalah nilai tertingginya adalah 95 ya. Terendahnya 60. Nah, berikutnya kalau KKM-nya berapa ini? Oh, KKM-nya 75. Berapa yang tidak tuntas? Yang tidak tuntas berarti yang remedi piro? Tadi kan 3 ini di bawah 75. Ya, di bawah, kalau KKM-nya 75 berarti yang nggak lulus yang di bawah kan. Nah, ada 70, 65 sama 60. Berarti ada 4 yang tidak yang tidak tuntas. 1 tambah 4 sama dengan 7 anak. Ini jadi kalau misal ditanya lagi bisa
berapa anak yang dapat nilai tertinggi? Anak yang dapat nilai tertinggi ada 2. Nah, berapa anak yang dapat nilai 80? Yang dapat nilai 80 ada 8 anak. Misal seperti itu. Nah, kalau kita kami sini paham, mari jawabannya sudah bagus dan terus semangat. Kemudian itu nanti akan ada tugas dari Ustadz satu lagi untuk mengerjakan ini. Nanti dilihat linknya di deskripsi. Cara mengerjakannya sama, tulis nanti ada nama, kemudian upload, ada soal kayak gini, terus dikerjakan di kertas, difoto, kemudian diupload di Google Form yang sudah disediakan. Google Formnya nanti ada di deskripsi, dilihat aja, jangan lupa. Itu dari Ustadz, sekian. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di WA nya di grup. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.